siang Eka. Bagaimana kabarnya? Sementara baik Bu. Iya, Kabar Ibu bagaimana? sehat. Sehat. Semangat ya. Jadi seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, kesepakatan kita, jadi pertemuan hari ini kita akan mengadakan supervisi terkait praktik coaching yang nantinya Pak Ngurah akan lakukan bersama coachee atau rekan sejawatnya nanti ya. Sebelum praktik coaching ini akan dilaksanakan, jadi izinkan saya untuk menampilkan rubrik penilaian terkait praktik coaching nanti ini. Ya. Oh iya. Jadi Pak Ngurah bisa baca dulu. Di sana ada 3 kompetensi yang akan saya amati. Jadi ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana nih yang Pak Ngurah ingin kembangkan atau yang bisa saya bantu dalam kegiatan coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan Bu Eka yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu Eka. Baik. Berarti ada 2 kompetensi ya, Iya. yang Pak Ngurah akan kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Jadi pada momen apa kira-kira saya bisa melihat kedua kompetensi ini nantinya pada saat proses coaching? Ya, kompetensi tersebut dapat Bu Eka lihat pada saat saya mengajukan pertanyaan pada coachee dan mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dialami oleh coachee Bu Eka. Jadi pada saat itu saya akan memunculkan kompetensi mendengarkan aktif apa-apa saja yang disampaikan oleh coachee dan menangkap poin-poin penting untuk nantinya saya jadikan acuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut. Jika dilihat dari rubrik nih, rubrik penilaian, dari 2 kompetensi yang Pak Ngurah kembangkan, kira-kira Pak Ngurah sudah ada di poin yang keberapa? Dari poin Rentang 1 1 sampai 4 nih Bu 4, Eka. iya. Kira-kira Pak Ngurah sudah ada di posisi mana sekarang? Poin Untuk mendengarkan aktif saat ini saya merasa sudah berada di poin 2 menuju ke 3 Bu Eka. Begitu juga untuk kompetensi mengadukan pertanyaan berbobot, itu saya berada pada poin 2 menuju ke 3. berarti kedua kompetensi itu menurut Pak Ngurah itu masih di posisi 2 menuju ke 3. Nggih. Baik, berarti harapannya nanti setelah saya mengamati proses coachingnya nanti, kompetensinya mau naik mencapai poin yang ke berapa Pak Ngurah? Poin 3 atau 4? Yang jelas saya berharap kompetensi yang saya miliki tersebut dapat meningkat mencapai poin 3, bahkan dari poin 3 menuju atau mencapai poin 4 mereka. Bisa tidak Pak Ngurah menjelaskan atau menceritakan kepada saya mengenai kompetensi di posisi 3 dan 4 ini seperti apa sih? Supaya saya ada bayangan ke depannya ketika saya mengamati nanti. Baik. Untuk poin 3 4 tersebut, untuk mendengarkan secara aktif, saya mampu mendengarkan dengan sabar dalam percakapan coaching tersebut tanpa memberikan asumsi dan judgement maupun berasosiasi. Dalam hal ini tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya atau kejadian yang pernah saya alami. Jadi untuk pertanyaan berbobot, saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan pemantik kepada coachee saya, sehingga dari pertanyaan tersebut dapat menggali suatu permasalahan atau jawaban yang dialami oleh coachee saya tersebut. Sudah hebat sekali ya, berarti Pak Ngurah itu sudah memiliki gambaran ke depannya seperti apa pada saat melaksanakan coaching seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah melakukan kegiatan prasupervisi nih. Jadi Pak Ngurah sudah menyampaikan indikator yang ingin dicapai, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kompetensi yang dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot.
Saya harapkan nanti pada saat coaching sudah terlihat di poin ketiga, bahkan bisa sampai ke Meningkat poin ke keempat ya. Ya. Untuk selanjutnya Pak Ngurah bisa langsung memulai kegiatan coaching bersama Bu siapa tadi nanti di Bu coaching? Sri. Oh, Bu Sri, baik. Ya. Berarti bisa langsung melakukan kegiatan coaching dengan Bu Sri, dan saya akan izin untuk melakukan pengamatan pada saat Pak Ngurah melakukan coaching nanti, ya. Oke, terima Oke. kasih atas waktunya Terima Pak kasih Ngurah. atas waktunya juga Bu Eka. Oke. Baik, selanjutnya selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Ngurah. Gimana kabar hari ini? Kabarnya baik Pak Ngurah, hari ini sangat baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Saya ingin di bagaimana kesiapan fisik mental Ibu. Sarapan tersebut kan dapat memberikan energi juga, apalagi pagi-pagi. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apa tujuan dari pertemuan ini, Bu ya? Sebenarnya Pak Ngurah, saya lagi bingung Pak Ngurah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa memberikan saya solusi dengan permasalahan yang saya punya Pak Ngurah. Seperti itu. Permasalahan di sini tuh kebetulan saya menghadapi kebingungan dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama khususnya kepada anak-anak seperti itu. Itu sih Pak Ngurah. Terus apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa saya menginginkan adanya suatu pemecahan solusi dari saya sendiri nanti, siapa tahu juga nanti dengan mengeluarkan unek-unek saya sama Pak Ngurah, ada sesuatu keterbukaan pikiran saya dalam sebuah menghadapi pembelajaran berdiferensiasi ini sih Pak Ngurah sebenarnya. Berarti yang saya tangkap yaitu Ibu ada mengalami permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Akan Ibu gunakan dalam hal pembelajaran kepada anak didik Ibu ya. Baik, dari skala 1 hingga 10, di mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Ibu tersebut? Nah, untuk dalam skala nih Pak Ngurah ya, kalau saya pikir diri saya itu ada di skala 6 ya Pak Ngurah ya. Mungkin bisa saya katakan di skala 6 karena saya sedikit tahu tentang pembelajaran diferensiasi, tetapi untuk mengaplikasikan ke anak-anak sekarang itu adalah bagaimana caranya anak-anak bisa kita ajak untuk menciptakan suatu hasil yang bagus nantinya. Yang bagus itu maksudnya sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Karena kan kita juga harus melihat gaya belajar mereka, apakah visual nanti, audio ataupun kinestetik seperti itu. Tapi yang saya bingungkan di sini adalah ketika menerapkan gaya belajar itu nanti dan produk yang mereka hasilkan seperti apa nantinya, seperti itu sih Pak Eko. Bagus Bu, pertama Ibu sudah menyadari bahwa bagaimana karakteristik anak-anak tersebut yang berbeda-beda tersebut. Kita mungkin sebagai guru menurut Ibu tidak bisa kita hanya dengan satu cara atau satu metode dalam hal pemberian pembelajaran kepada anak didik kita tersebut. Ya Ibu, saya rasa sudah tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya tanyakan selanjutnya, apa kira-kira kekuatan yang Ibu sudah miliki dalam mencapai tujuan Ibu tersebut? Gini Pak Ngurah, kebetulan saya kan mengajar sejarah nih. Seperti yang kita lihat bahwa sejarah itu adalah pembelajaran yang notabene dikatakan anak-anak itu adalah ngapain sih belajar masa lalu, kan seperti itu ya. Oh sudah belajar masa lalu Bu, kita ke masa depan. Nah, tapi dari sini saya melihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik sebenarnya Pak Ngurah, karena saya melihat bahwa banyak sekali konten-konten yang bisa kita sajikan. Nah, saya sendiri di sini ingin menyajikan sebuah konten yang berbeda kepada anak-anak. Misalnya yang dari pendengaran, mungkin saya akan berikan dia film sejarah. Mungkin kita mengangkat tema itu adalah manusia purba misalnya. Di YouTube kan banyak sekali tentang film manusia purba. Jadi saya kasih nanti untuk yang suka mendengar ataupun melihat, terus nanti yang audio visualnya, yang melihat pun juga saya tampilkan video. Nanti yang kinestetik mungkin saya akan berikan mereka jurnal atau misalnya dalam bentuk
portofolio atau esai yang singkat untuk memahami tentang manusia purba itu sendiri, Pak Ngurah. Jadi ya seperti itu maunya saya, Pak Ngurah. Kalau dari saya supaya melatih mereka untuk seperti ini loh kehidupan zaman itu. Kalau mereka yang suka visual, yang suka kinestetik, seperti itu ininya. Lalu yang apa Ibu rencanakan itu menurut saya itu sudah bagus Bu, sudah bagus, sudah baik. Dan kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan menurut Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini? Tentunya hambatan pasti ada ya Pak Ngurah ya. Hambatannya itu dari peserta didik sendiri sih juga salah satunya. Karena mau nggak mereka menerima, maksudnya dalam artian produk yang mereka hasilkan nanti, saya seperti misalnya menyertakan LKPD. Di LKPD itu ada runtutan-runtutan tugas yang harus dikerjakan seperti itu. Terus anak-anak kolaborasi dari anak-anak sebenarnya sekarang Pak Ngurah. Mau nggak mereka berkolaborasi dengan kita untuk menggoalskan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, seperti itu. Tujuan pelajaran yang berdiferensiasi ini, seperti itu. Berarti kendalanya saya dapat ambil yang jelas pertama dari anak didiknya, anak didik dengan berbagai macam karakter tersebut. Lalu bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan atau hambatan yang Ibu alami dalam mencapai tujuan ini, Ibu? Otomatis itu adalah kalau misalnya dari peserta didik sendiri, saya sendiri sebagai selaku guru sejarah juga mungkin akan merangkul dulu mereka, ngajak kita anak-anak untuk membuat kesepakatan dulu nanti. Kesepakatan bahwa ayo kita, ini anak-anak apa yang kita ingin capai. Apalagi Ibu sudah tahu karakter kalian, gaya belajar kalian, ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, seperti itu misalnya. Otomatis kolaborasi dan komunikasi dengan anak-anak melalui kesepakatan itu Asungkara semoga bisa berjalan dengan baik tujuan dari pembelajaran yang kita ingin capai, seperti itu sih Pak Ngurah. Nah, yang jelas pertama dari saya tangkap itu Ibu akan membuat suatu kesepakatan ya dengan anak didik, jadi itu termasuk perencanaan ya, perencanaan yang akan Ibu lakukan dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan. Terus bagaimana jangka waktunya Bu kira-kira dalam mencapai tujuan tersebut dari hal yang Ibu rencanakan? Untuk pertemuan masalah tentang materi manusia purba ini kan 1 kali pertemuan, Pak Ngurah. Tapi kan harus dilakukan secara konsisten. Maksudnya saya itu adalah bukan hanya materi ini saja, tetapi di materi-materi berikutnya. Mungkin rencananya ini akan terus berlanjut Pak Ngurah untuk menghasilkan sesuatu yang baik nanti tentunya gitu. Tapi saya inginkan itu di pembelajaran ini dulu supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terwakilkan nanti di pembelajaran berikutnya, seperti itu. Kalau yang sini sudah baik kan mudah-mudahan berikutnya juga akan baik lagi gitu. Ya. Bu, yang selanjutnya apa komitmen Ibu kira-kira terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ini? Komitmen saya Pak Ngurah ya, mudah-mudahan dengan komitmen ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam pembelajaran saya. Itu adalah otomatis komitmen saya itu adalah tanggung jawab sih dalam salah satunya Pak Ngurah. Kalau saya sudah misalnya tanggung jawab di sini bagaimana menghasilkan sesuatu yang baik, tanggung jawab dan tentunya mengajak anak-anak, membimbing mereka, menuntun mereka seperti itu agar esensi dari pembelajaran ini bisa bermakna untuk anak-anak. Seperti itu Pak Ngurah. Baik, berarti komitmen Ibu yang saya tangkap itu membimbing anak-anak dengan baik, mengarahkannya dengan baik, sehingga apa yang Ibu rencanakan dan tujuan yang Ibu ingin capai dengan pembelajaran diferensiasi ini dapat Ibu capai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya siapa saja kira-kira Bu yang dapat membantu Ibu mewujudkan atau menjaga komitmen Ibu ini? Nah, di kelas saya itu mohon maaf di sekolah kan itu ada MGMP sejarah Pak Ngurah ya. MGMP sejarah di lingkup sekolah, anggaplah di lingkup sekolah ada 2
ada 2 orang teman saya, kalau saya termasuk saya itu ada 3. Jadi nanti guru-guru yang akan ngajar sejarah ini saya ingin bantuan mereka juga agar bisa kita saling kolaborasi, Pak Ngurah. Kolaborasi tentunya dengan ketemu misalnya Pak Ngurah, saling sharing dengan teman-teman bahwa saya menghadapi masalah seperti ini bagaimana gitu, misalnya dengan saya sharing dengan rekan sejawat seperti itu mungkin akan juga membuka pikiran saya juga, atau mengatasi solusi dari masalah saya misalnya, seperti itu sih Pak Ngurah. Makanya saya dengan teman-teman di MGMP Sejarah juga dan rekan sejawat yang lainnya juga seperti itu. Baik Bu, berarti yang dapat membantu teman Ibu yang saya tangkap tadi yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu yang jelas yang utama dengan rekan MGMP yang mengajar sesama mata pelajaran yang Ibu ampu, itu mata pelajaran sejarah, dan dengan rekan-rekan sejawat lainnya misalnya dengan kepala sekolah mungkin yang Ibu sampaikan tadi sebagai pihak pimpinan, sehingga dapat memberikan support yang Ibu harapkan ya. Support dan motivasi dari Ibu selaku guru pengajar sejarah, sehingga anak didik pun juga merasa dia terayomi dan terfasilitasi yang utama Bu sesuai yang Ibu harapkan tadi. Ya, baik Bu Sri, atas apa yang disampaikan tadi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Ngurah, saya yang berterima kasih Pak Semoga Ngurah. kita selalu dalam keadaan sehat Astagfirullah. dan didikan kepada anak didik. Benar Pak Ngurah. Terima kasih Pak Ngurah nih atas waktunya sudah mendengar curhatan saya. Terima kasih Pak Ngurah. Baik Bu Eka, demikian praktek coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Sri. Silahkan waktu saya kembalikan kepada Bu Eka selaku supervisor untuk memberikan tanggapan sekaligus masukan untuk praktek coaching saya sesuai dengan indikator penilaian atau poin yang sudah Bu Eka bagikan kepada saya tadi. Iya. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Jadi saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Ngurah ya, karena sudah berhasil melaksanakan percakapan atau teknik coaching tadi bersama Bu Sri. Jadi dari praktek coaching tadi Pak Ngurah sudah menunjukkan kompetensi coaching yang Pak Ngurah ingin kembangkan seperti itu selama proses atau praktek tadi. Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Pak Ngurah. Ya. Jadi pertama saya mau menanyakan dulu bagaimana perasaan Pak Ngurah tadi pada saat melakukan praktek coaching dengan Bu Sri. Ya, baik Bu Eka, perasaan saya tadi ya sudah sedikit lega Bu. Namun tadi saat melakukan praktek coaching, saya masih merasa deg-degan Bu, dan sedikit tertantang. Ya, tertantangnya itu bagaimana saya harus bisa mengumpulkan fokus saya untuk mendengarkan dengan aktif dan mencerna semua hal-hal yang menurut saya penting yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, agar nantinya saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot atas kendala yang disampaikan oleh Bu Sri. Tadi Bu Sri menyampaikan kendalanya dalam menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran, dan akhirnya Bu Sri menemukan dengan sendiri solusi atas permasalahannya, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya catat juga dengan mengetahui kendala tersebut, saya berusaha memfokuskan diri saya untuk mendengarkan dengan aktif atas kendala. Itulah yang saya jadikan sebagai dasar untuk saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bu Sri selaku coach saya, sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut yang didapat sendiri jawabannya oleh coach saya sendiri atau Bu Sri sendiri. Baik, berarti sudah hebat ya, sudah baik sekali nih prakteknya Pak Ngurah. Jadi dari 2 kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, menurut Pak Ngurah kira-kira setelah dilakukan nih praktek coachingnya sudah sampai pada poin berapa sekarang Pak Ngurah? Ya, menurut saya setelah saya melaksanakan praktek coaching tadi, poin saya sekarang sudah berada di poin 3,
Mm-mm. Dan saya akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya dalam coaching dengan terus latihan agar mencapai hasil yang maksimal atau poin yang maksimal. Bu Eka. Baik, berarti Pak Ngurah sekarang posisinya sudah di poin 3 ya menurut Pak Ngurah ya. Ya, Bu. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai praktik coaching yang sudah Pak Ngurah lakukan ya. Ya. Oke. Berarti dari tadi saya sudah mencatat, saya sudah mengamati coaching yang Bapak lakukan, itu sudah sangat baik sekali. Jadi saya sudah menyimak pada saat dengan Bu Sri tadi juga Pak Ngurah sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan secara aktif Ya. dan pertanyaan berbobot dengan baik. Untuk poin yang dicapai juga sudah di luar ekspektasi ya Pak Ngurah ya. Jadi kedua kompetensi tersebut sudah mencapai poin 3 ya, bahkan sudah sampai 4. Mm-mm. Nah, kemudian Pak Ngurah juga sudah dapat menangkap kata-kata kunci pada percakapan, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka tadi sudah. Kemudian jadi secara keseluruhan itu praktek coaching Pak Ngurah sudah dilakukan secara maksimal. Nah, itu sudah sesuai dengan standar dan bahkan lebih tinggi dari standar yang tadi kita sudah bicarakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eka. Walaupun tadi saya agak sedikit gugup, agak sedikit grogi pada saat saya melaksanakan coaching, dan Bu Eka sebagai supervisor sudah memberikan saya refleksi, yang mana hasil refleksi ini akan saya gunakan sebagai cerminan dan sebagai pacuan kepada diri saya agar dapat meningkatkan diri ke depannya dalam hal coaching ini, sehingga hasil yang saya harapkan dapat mencapai hasil yang maksimal atau yang sesuai saya harapkan. Dengan cara ya saya yang jelas saya terus akan berlatih laksanakan kegiatan ini baik kepada rekan-rekan sejawat saya ataupun kepada anak didik saya. Baik Pak Ngurah, sekarang boleh saya memberikan sedikit penguatan untuk praktik coaching yang Pak Ngurah lakukan? Ya. Jadi di sini yang masih perlu dikuatkan adalah ketenangan Pak Ngurah pada saat melakukan coaching. Jadi tadi sebenarnya Pak Ngurah menurut saya Pak Ngurah sudah sangat menguasai teknik coaching. Hanya saja masih ada yang harus ditingkatkan, terutama untuk kesadaran penuhnya. Jadi hadir secara penuh untuk coaching seperti itu. Jadi bagaimana menurut Pak Ngurah tentang pandangan saya ini? Apakah sesuai mungkin dengan perasaan Pak Ngurah bagaimana? Baik, terima kasih Bu Eka. Hal ini memang masih akan terus saya latih, Bu. Bagaimana saya harus mampu hadir penuh dalam setiap percakapan coaching yang saya lakukan agar dapat memunculkan ketenangan pada diri saya dan coach saya. Dengan saya mampu untuk hadir secara utuh, akan mampu memunculkan ketenangan sehingga akan ada rasa nyaman dari coach selama percakapan. Terima kasih Bu Eka atas masukannya. Kedepannya saya akan terus berlatih Bu Eka. Iya Pak Ngurah, baik. Untuk yang terakhir, setelah dua kompetensi Pak Ngurah ini sudah dicapai, jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang nanti ke depannya mau lebih ditingkatkan atau dicapai? Baik Bu Eka, setelah praktek coaching tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Eka. Yang mana selama ini saya memang merasa kesulitan untuk hadir penuh. Mungkin saya akan menyiapkan tempat yang lebih baik saat melakukan percakapan coaching untuk saya dapat lebih fokus dalam mendengarkan coach saya atau apa yang disampaikan oleh coach saya. Baik. Berarti
Kesadaran penuh itu ditingkatkan dengan mengatur waktu yang tepat ya Pak Ngurah ya. Kemudian tempatnya juga Yang nyaman, nyaman ya, seperti itu agar ya. tidak terganggu. Jadi supaya tidak terganggu dengan hal-hal lain atau kegiatan lain sehingga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar seperti itu ya. Ya. Kemudian berarti sekarang Pak Ngurah ke depannya sudah memiliki bayangan mengenai kompetensi apa yang akan dikembangkan selanjutnya, kan seperti itu nih ya. Untuk kegiatan supervisi hari ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal Pak Ngurah. Jadi semoga ke depannya kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan supervisi lainnya. Baik, terima kasih ya Pak Ngurah ya. Terima kasih atas waktunya mereka. Oke, sampai jumpa lagi Pak Ngurah.